Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Mari saat ini kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur karena sampai detik hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua hanya oleh kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga. Di pagi hari yang indah ini kembali kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Bapa buat kemurahan-Mu. Jika kami ada, jika kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu, kami dapat menyembah-Mu Tuhan, semua adalah kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami. Kami rindu membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang menikmati ibadah baik di rumah, dimanapun mereka berada. Kami yakin percaya lawatan daripada Tuhan menyertai sidang jemaat-Mu. Kami yakin percaya melalui firman-Mu yang disampaikan saat ini. Kami memiliki iman bahwa kami akan dikuatkan, diteguhkan di masa-masa sulit seperti ini, masa-masa sukar seperti ini. Kami yakin percaya Tuhan memberikan kekuatan baru sehingga kami dimampukan melewatinya semua bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kami awali ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus namanya. Mari semua yang percaya katakan amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya.
Terima kasih Tuhan. Sekalipun
janji-Mu ya dan amin. Kau tetap menyertai kami di saat apapun dan bahkan dalam situasi yang bagaimanapun, Engkau tetap mendampingi dan menyertai kami. Biarlah pujian tadi menyenangkan hati-Mu dan kini firman-Mu segera akan disampaikan. Mohon hikmat, akal budi, wibawa, pengurapan dari tahta tinggi bagi hamba-Mu, sehingga dimampukan menyampaikan rahasia kebenaran ini. Dan bagi kami yang mendengar, dimanapun kami ada, Roh Kudus juga menolong memberi pengertian, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan dapat ditangkap bukan saja dengan telinga, tetapi dengan telinga hati kami. Kami tangkap dengan iman, dan selanjutnya dengan pertolongan Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku di dalamnya. Bapa, terima kasih. Kami doakan semua jaringan-jaringan yang kami pakai di saat ini untuk pelaksanaan pemberitaan firman Allah. Biar dijaga, dikawal malaikat Allah, sehingga tidak ada gangguan, dan sebaliknya kebenaran disampaikan dengan utuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami dengar firman-Mu dalam nama atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih dulu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun saudara berada, karena memang situasi yang sedang terjadi kali ini, kita kembali ibadah sistem online. Ya, untuk itulah di mana Bapak Ibu berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan firman Allah. Dan kebenarannya akan menuntun kita untuk sampai pada tingkat yang Tuhan inginkan. Baik, puji Tuhan, tema di bulan ini sudah diawali oleh Bapak Gembala pada minggu yang pertama, yaitu belas kasihan. Ya. Dan tema ini penuh belas kasihan diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-17. Nanti dengan hormat Saudara Pendeta Muda Peripin akan membacanya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni, ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan, ini dia. Lanjut. Dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, inilah ayat yang menjadi landasan untuk tema-tema firman Allah itu disampaikan. Dan minggu kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan bagaimana sosok yang penuh dengan belas kasihan. Orang Samaria yang tidak memikirkan kepentingan sendiri, justru melihat seorang yang membutuhkan pertolongan. Dia lawat, dia rawat, dan seterusnya. Dia tanggung jawab untuk sampai yang menderita itu mendapatkan pemulihan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah sosok yang kita teladani. Karena orang Samaria itu tidak lain sebenarnya menggambarkan Yesus sendiri. Ketika kita melihat silsilah dari Yesus dalam Injil Matius, maka sosok ini tidak sepenuhnya murni dari suku Yehuda, tetapi sudah ada campuran dari suku-suku yang lain, dan beberapa nama di luar suku Yehuda ada di dalam silsilah Matius pasal yang pertama. Ya,
Oke, sekarang kita akan lanjut. Saya ingin mengajak saudara melihat satu kisah yang ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Ya. Injil Matius pasal yang ke-9, beberapa ayat di sana dari ayat yang ke-9 dan seterusnya sampai 13. Bagian ini adalah bagian yang ada kaitannya dengan masalah iman, saudara ya. Kalau di dalam tabernakel, susunan bagian ini ada kaitannya dengan mezbah korban bakaran yang berbicara tentang iman. Ya. Nah, untuk itu lebih dulu mari kita akan melihat Matius pasal 9 ini ayat yang ke-13. Ya. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan. Dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, amin, melainkan orang berdosa. Orang berdosa untuk bertobat. Saudara ya, itu kalau di Injil Lukas digenapkan ayat itu, anak manusia datang untuk memanggil orang bertobat, orang berdosa supaya bertobat. Dari bagian inilah saya ajak Bapak Ibu saudara melihat tema berikutnya ini, atau tema besar itu di breakdown. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pandangan yang penuh belas kasihan. Saudara, kisah yang kita baru baca sebagian ini sebenarnya mengisahkan satu peristiwa yang dicatat oleh 3 Injil ya, bukan saja Injil Matius tapi juga Injil Lukas, bahkan Injil Markus juga mengisahkan kisah yang sama. Hanya bedanya kalau di Injil Lukas di sana atau Markus, sosok yang nanti kita akan baca ini namanya adalah Lewi, saudara ya. Kalau di Matius ini langsung namanya disebut Matius, tetapi aslinya sosok yang akan kita baca ini namanya Lewi, saudara ya. Untuk itu kita akan mulai membaca ayat yang ke-9. Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ya, ia melihat seorang yang bernama Matius. Kalau di Injil Lukas katakan seorang yang bernama Lewi. Ya. Duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Iya. Ketika Yesus melihat Matius ini atau Lewi ini duduk di meja cukai, maka dia kemudian sampaikan ucapan ini, ikutlah aku. Ya. Dan Lewi atau Matius ini spontan meresponi panggilan ini dan dia tinggalkan meja cukai itu dan langsung mengikut Yesus. Untuk itulah maka bagian ini kita kasih tema kecil, iman dan mengikut. Ya, iman dan mengikut. Sebab tidak semua orang yang beriman itu langsung bisa meresponi dengan benar. Tetapi di sini Lewi begitu mendengar panggilan itu dia spontan. Dia tidak terlalu lama berpikir. Dia langsung tinggalkan ini. Meja cukai di mana tempat dia bekerja. Saudara, ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pasti ada kekuatan kuasa panggilan yang diucapkan oleh Yesus sendiri, tetapi juga di sisi lain ada roh yang memang dalam diri
diri Matius atau Lewi ini ada roh yang menurut, ya, spontan, dia meresponi dengan benar. Saudara, panggilan ini itu Tuhan nyatakan, ikutlah aku, itu tidak hanya sebatas langsung dia bicara seperti itu tanpa dasar. Yesus sebagai sosok yang bisa membaca situasi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan dia sebagai sosok yang bisa melihat jauh di balik ini peristiwa. Untuk itulah maka dia melihat Matius, melihat Lewi dengan pandangan yang penuh belas kasihan. Ya, ayat yang ke-9 ini yang tadi kita udah baca, dia melihat Lewi dengan pandangan yang penuh belas kasihan. Karena apa? Karena dia tahu di balik ini bagaimana sesungguhnya kehidupan Lewi. Saat itu waktu atau kemungkinan ke depan, sehingga dia panggil. Sekali lagi, Yesus melihat juga ada potensi yang dimiliki oleh Lewi ini atau Matius ini, sehingga perlu dipanggil untuk sesuatu yang jauh lebih besar, hanya mengurusi tentang keuangan, tetapi ada sesuatu di balik ini yang Yesus bisa membaca di dalam kehidupan Lewi atau Matius. Saudara, ya. Mengapa saya sampaikan demikian? Saudara, karena firman Allah sendiri mengatakan di 1 Timotius pasal yang ke-6 itu, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, tolong dibaca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala kejahatan, kalau terjemahan yang komplit, akar segala jenis kejahatan. The root of the kind of evil. Ya, akar segala jenis kejahatan. Karena kejahatan itu berjenis-jenis. Tapi akarnya adalah, ya, segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Sebab ya, lanjut. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, Ya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. ya. Dan inilah nampaknya juga yang dilihat oleh Yesus. Di balik pandangannya terhadap sosok yang namanya Lewi atau Matius ini, Yesus melihat betapa kekuatan cinta akan uang itu akan sanggup menenggelamkan iman dari Lewi ini. Ada sesuatu yang betul-betul perlu dialihkan. Dan saya katakan tadi, potensi dari Lewi itu sendiri jauh lebih dari sebatas ngurusi tentang keuangan. Tapi di sisi lain, dalam 2 Timotius pasal 3, ya, kalau 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang itu adalah akar segala jenis kejahatan. Sementara di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya ya, sendiri. ini manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai diri sendiri, ya, Dan menjadi hamba uang. menjadi hamba uang. Terima kasih. Sesungguhnya di situ ada 18 rentetan karakter manusia akhir zaman. Ya, egois, mementingkan diri sendiri, dan jadi hamba uang, dan seterusnya. Ada banyak disinyalir oleh Rasul Paulus hal-hal yang akan terjadi dan sedang terjadi saat ini. Dan diantaranya adalah, satu diantaranya manusia diperbudak atau jadi hamba uang.
nampaknya ini yang dilihat oleh Yesus di balik pandangannya sekilas terhadap Lewi atau Matius. Sehingga melihat kemungkinan yang seperti itulah, maka saya katakan Yesus melihat dengan pandangan yang penuh belas kasihan. Kasihan dia akan terjebak di dalam masalah keuangan, dia diperbudak oleh uang. Imannya bukan tidak mungkin akan jadi tenggelam. Dan untuk itulah maka Yesus memanggil. Dan kalau kita baca di dalam Lukas pasal 5 ayat 29, saudara, respon dari Lewi ini atau Matius ini luar biasa. Lukas 5 ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Ya, Lewi mengadakan apa? Suatu perjamuan besar Perjamuan besar untuk dia di rumahnya. untuk dia, Yesus maksudnya, di rumahnya, ya. Dan sejumlah pemungut cukai dan sejumlah besar pemungut cukai Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain dan turut orang-orang makan lain, ya. bersama-sama dengan dia. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi ketika Lewi atau Matius ini meresponi panggilan Yesus, dia sepertinya juga sudah menangkap ada sesuatu yang akan terjadi dalam dirinya ke depan. Sehingga tidak ragu-ragu dia mengadakan syukuran, ucapan syukur. Dan dia undang teman-temannya yang lain, pemungut cukai dan orang berdosa. Dan dalam kesempatan itulah sepertinya dari awal panggilan ini, Lewi atau Matius itu sudah membuka rumahnya untuk memungkinkan kabar baik itu disampaikan oleh Yesus sendiri. Saudara, inilah juga yang perlu saya dan saudara juga kerjakan. Tangkap berbagai peluang, berbagai kesempatan di hari-hari ini untuk memungkinkan kabar baik itu bisa disampaikan. Karena itu waktu Matius atau Lewi belum tahu hal-hal yang akan diajarkan Yesus, maka dia hanya membuka rumahnya dan memanfaatkan pengaruhnya, mengundang teman-teman yang begitu banyak, dan Yesuslah yang akhirnya memberitakan kabar keselamatan. Itu sudah pasti. Dan dampak dari itu nanti kita akan melihat bahwa sosok yang lain, kepala pemungut cukai yang namanya Sakius, bertobat, menerima Yesus. Bukan saja dalam rumahnya, tetapi dalam hatinya. Hari-hari ini, ketika saya dan saudara sudah mendapat dan menerima banyak bimbingan, tuntunan, ajaran, maka tidak saja kita memberi kesempatan di rumah kita ketika ada syukuran mengundang teman-teman lain, tapi juga kita sendiri sudah dimampukan memberitakan kabar baik, kabar Injil, kabar keselamatan. Karena inilah saatnya, hari-hari terakhir kita perlu memiliki satu pandangan yang penuh belas kasihan. Karena masih begitu banyak orang-orang yang sepertinya sedang antri untuk menuju kepada kebinasaan. Untuk itu kita membutuhkan ini, pandangan yang dimiliki oleh Kristus. Saudara, jadi kalau saya bisa simpulkan di sini, dampak atau buah dari pandangan Yesus yang penuh belas kasihan sudah begitu diresponi oleh Matius atau Lewi. Dan itu waktu Lewi sudah membuka rumahnya atau Matius membuka rumahnya untuk kabar baik itu diwartakan. Dan seterusnya
tidak ragu-ragu kita yang sudah melihat peristiwa ini, maka Injil Matius inilah juga salah satu karya dari Lewi itu, dari Matius itu sendiri. Setelah dia kurang lebih 3,5 tahun dibimbing, dididik, diajar, siang, kadang malam juga, pagi mulai lagi, kadang di tepi danau, kadang di tempat-tempat yang lain, di tempat ada orang kematian dan sebagainya. Teori praktek diajarkan sehingga Matius bisa menghadirkan yang sekarang kita baca, salah satu dari 4 Injil yang ada di buku saudara dan buku saya. Apakah ini namanya skripsi atau namanya yang lain, saudara? Ya. Tapi ini adalah hasil pendidikan dari Yesus 3,5 tahun. Maka sering saya katakan, jangan kita yang kadang masih ketinggalan kereta mengatakan bahwa murid-murid Yesus tidak berpendidikan, toh dipakai Tuhan. Saya bilang ketinggalan kereta kita. 3,5 tahun Yesus sendiri yang mengajar. Dan dampaknya, hasilnya, buah karyanya kita sudah bisa baca. Dan inilah yang perlu kita sadari bahwa kita sendiri jangan berhenti belajar. Haleluya. Karena hari-hari ini pengetahuan, ilmu pengetahuan terus bertambah-tambah. Kita sebagai pemimpin di dalam rumah Allah, jangan sampai ketinggalan. Tapi kita mau belajar demi kemuliaan namanya. Kita lanjut. Dari pandangan yang penuh belas kasihan. Tapi di sisi lain kita baca ayat yang ke-11. Matius 9 tadi. Ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, Ketika orang Farisi melihat begitu banyak orang pemungut cukai, orang berdosa berkumpul dan suasana syukuran itu meriah, saudara. berkatalah mereka kepada Ya. murid-murid Yesus, Nah, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai mengapa gurumu itu mau makan dengan pemungut-pemungut cukai dan orang dan berdosa?" orang-orang berdosa? Makasih. Saudara, ini adalah pandangan yang berbeda. Kalau Yesus melihat Lewi atau Matius dengan belas kasihan, kemudian dipanggilnya lah dia. Tapi di sini saya tulis sebagai pandangan yang penuh penghakiman. Ya. Pandangan yang penuh penghakiman. Saudara, karena apa? Karena dikatakan melihat mereka ini orang Farisi ahli Taurat melihat dari sisi yang negatif. Ini adalah yang terjadi. Yesus melihat Lewi dalam pandangan yang penuh belas kasihan. Tapi kemudian mengumpulkan teman-temannya begitu luar biasa. Ini adalah peluang pemberitaan kabar baik. Maka saya katakan tadi, dampak dari pandangan yang penuh belas kasihan. Matius atau Lewi berhasil jadi murid, jadi rasul. Ya, akan dia menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Tetapi orang Farisi, dia melihat dari sisi yang lain. Ya, ini dia. Melihat dari sisi yang negatif. Saudara, mari kita belajar mempelajari ini. Hati dari orang Farisi adalah hati yang tidak terbuka, meresponi apa yang Yesus lakukan. Dia ikut hadir, tetapi bukan meresponi secara positif, tetapi dia hadir justru mengomentari yang negatif, bahkan cenderung menghakimi. Dia lihat orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa
yang begitu banyak komentarnya seperti ini, saudara ya. Tapi kita bersyukur bahwa pada kesempatan seperti ini, maka Yesus tidak berdiam diri. Dia tahu, sehingga akhirnya jawaban yang tepat itu disampaikan oleh Yesus di ayat yang ke-12 dan 13. Ya. Yesus mendengarnya dan berkata, Yesus mendengarnya kemudian dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, ya, tetapi orang sakit. tapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Nah, ini dia. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, dan bukan persembahan. bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Untuk bertobat. Ya, saya lengkapi saudara ya. Jadi ini yang terjadi. Ketika mereka mengomentari negatif, melihat dari sisi yang negatif, melihat orang-orang orang-orang pemungut cukai, orang berdosa, dia hanya melihat dari sisi yang negatif. Tapi Yesus memandangnya, orang-orang seperti itulah yang membutuhkan kelepasan. Orang seperti itulah yang membutuhkan keselamatan. Orang seperti itulah yang membutuhkan pembebasan. Kalau digambarkan, orang seperti itu adalah mereka-mereka yang sakit karena pekerjaan dosa yang membuat tidak ada damai, tidak ada sejahtera, gelisah, khawatir, dan sebagainya. Tapi orang Farisi melihat dari sisi yang lain. Mari kita belajar ini, saudara. Maka jawaban yang tepat tadi yang pertama dikatakan bahwa orang sakitlah yang butuh tabib. Jadi bukan orang sehat yang membutuhkan obat kesembuhan. Tapi jawaban Yesus yang pertama sini katakan orang sakit itu yang butuh tabib. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ini yang penting yang perlu saya dan saudara pelajari. Kita perlu memiliki pandangan yang senada dengan apa yang ada pada pandangan Kristus. Melihat orang sakit secara spiritual, saya katakan tadi jiwanya sakit karena perbudakan dosa, karena perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Allah. Situasi keluarganya, pribadinya, rumah tangga dan sebagainya itu mengalami berbagai masalah. Dan Yesus melihat inilah mereka-mereka yang membutuhkan tabib. Yesus adalah dokter atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Bukan saja masalah kesakitan fisik, tapi sampai kesakitan, sakit-sakit masalah jiwani, itu dia sanggup memulihkan. Sehingga yang datang kepada Kristus itu akan betul-betul mengalami satu damai sejahtera yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat bedanya ketika Lewi meresponi, saya katakan tadi tema awal, iman dan mengikut. Tapi orang Farisi, di mana-mana pertemuan Yesus lakukan ini, saudara, selalu komentarnya negatif. Ya. Dan Yesus lanjutkan bahwa anak manusia datang untuk melayani orang berdosa untuk bertobat. Haleluya. Justru yang Yesus cari adalah mereka-mereka yang berdosa. Termasuk saudara dan saya. Sebagai orang yang berdosa sejak dari awal. Dosa keturunan dan dosanya sendiri. Saudara, inilah
sosok-sosok yang membutuhkan Yesus. Kalau di mezbah korban bakaran itu menggambarkan Yesus yang dikorbankan, anak domba Allah yang dikorbankan. Kalau dulu sejak zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, mulai pengorbanan domba Paskah itu saudara. Tapi kegenapan sekarang adalah Yesus sendiri sebagai anak domba Allah dikorbankan untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari berbagai permasalahan hidup, sehingga kita merdeka dari dosa dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan untuk itulah maka terakhir di sini yang Yesus katakan, pergi dan perhatikan ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Haleluya. Saudara, jangan diasosiasikan atau dipikirkan bahwa orang-orang pemungut cukai datang dan mereka dan akhirnya kumpulkan persembahan untuk Yesus. Bukan itu pandangan Yesus. Tapi dia melihat dengan belas kasihan. Pandangan inilah yang perlu saya dan saudara miliki. Jangan sampai kita salah memandang. Angkat matamu pandang, katanya kalau di Yohanes 4 itu. Yesus katakan, kamu bilang 4 bulan lagi atau berapa bulan lagi musim menuai. Tapi angkat matamu, lihat. Sekarang ini sudah musim menuai. Saudara, jiwa-jiwa sebenarnya menantikan kabar baik yang datang dari saudara dan saya. Mereka menantikan berita ini. Bagaikan orang sakit yang membutuhkan tabib, orang yang berdosa membutuhkan kelepasan, dan kehidupan yang terancam pada api neraka membutuhkan pembebasan untuk mencapai langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Dan untuk itulah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika Yesus memiliki pandangan yang seperti itu terhadap Matius, dan Matius meresponi, dan terjadilah sesuatu KKR yang besar. Tapi ending yang paling jelas, yang pasti, Matius sendiri menjadi sosok yang muncul di permukaan sebagai rasul, sebagai penulis Injil Matius, dan sebagai sosok yang memberitakan kabar baik. Haleluya. Dan ini adalah demi kemuliaan kebesaran namanya. Maka sebagai penutup di sini, saya ingin mengajak saudara nyanyikan sebuah lagu, berikanku hati seperti hatimu, dan seterusnya. Saudara, maka saya tulis di sini, milikilah mata Kristus yang penuh belas kasihan pada orang berdosa. Haleluya. Milikilah mata Kristus yang penuh belas kasihan kepada orang berdosa. Haleluya. Amin, amin. Kita nyanyikan dengan segenap hati, haleluya. Seperti matamu, mataku yang di sekelilingku, berikanku untuk melakukan tugasmu, berikanku amin. Berikanku
inilah doa kami Tuhan, permohonan kami. Berikan kami mata seperti mata, memandang tuaian jiwa-jiwa yang menantikan kabar baik. Yes. Tanganku untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, Bapa, inilah kerinduan kami. Seringkali kami melihat mereka-mereka yang hidup di dalam dosa, mereka yang terhilang. Hati kami sepertinya tidak ada sesuatu getaran. Tapi kali ini mohon kemurahan-Mu Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu dan mata yang memandang peluang dan masa tuaian yang sedang bergulir di hari-hari ini. Ampuni kami kalau kami kurang meresponi situasi seperti ini. Bahkan tidak jarang kami hanya bahkan menghakimi, menyalahkan yang lain. Bapa, ampuni kami umat-Mu. Tapi berikan kami hati yang penuh belas kasihan. Melihat jiwa-jiwa sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Sehingga Engkau memberikan kemampuan, kekuatan kami untuk bisa memberitakan kabar baik dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara pada kesempatan ini. Tapi Roh Kudus kumandangkan kebenaran ini. Kumandangkan kebenaran dalam hati kami, sehingga kami meresponi secara spontan. Bagaikan Matius meresponi panggilan-Mu, biar kami juga meresponi apa yang disampaikan pada saat ini. Terima kasih dan Roh Kudus Kau penolong, mampukan kami benar-benar menjadi pelaku kebenaran-Mu, sehingga setiap kami akhirnya tidak saja menjadi pendengar setia, tapi pelaku firman-Mu dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa secara khusus tanggung jawab kami sebagai umat-Mu yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Situasi yang sedang terjadi ini Bapa, mohon kemurahan-Mu agar situasi pandemi ini yang terus bergulir ini tidak akan terus merebak. Oh Tuhan, tolong. Maka mohon kemurahan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Oh benar Tuhan. Agar ini semua bisa selekasnya dihentikan. Ya Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu dengan berbagai cara kami tetap meyakini bahwa itu bisa terjadi. Namun di satu sisi Bapa, mohon kesadaran kepada kami bangsa Indonesia untuk betul-betul menghormati aturan yang sudah ditayangkan di mana-mana, untuk kami mengikuti prokes kesehatan ini, untuk kami tidak melanggarnya, tapi kami mengikuti acara demi acara, aturan demi aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dari pusat sampai di daerah. Tuhan tolong aparat pemerintah, juga mereka yang secara langsung menghadapi korban-korban COVID-19. Biar Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap bisa
melaksanakan tugas yang luar biasa ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mohon kemurahan-Mu juga di Provinsi Bali. Akhirnya terjadi seperti ini. Kami kembali ibadah dengan cara online ini. Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Benar Tuhan. Biar ini tidak berlama-lama. Tapi kami tahu semua kunci ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Kau Allah yang berdaulat. Amin. Kau izinkan ini terjadi. Tapi Kau punya kuasa untuk bisa menghentikan dan menolong bangsa Indonesia yang sedang terpapar COVID-19 ini. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami yakin di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Amin. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Kami segera akan menyudahi ibadah kami dalam waktu yang sangat terbatas ini. Haleluya. Tapi sebelumnya di hari ini tanggal 11 yang berulang tahun adalah Saudara Louis Inneke Kristiana, kemudian Saudara Rudolf Julius Mail, serta Bu Yuni Christine Savitri, serta Ibu Kotimah. Nama-nama ini kami hadapkan kepadamu, lawat mereka satu persatu sesuai dengan kebutuhannya, biar limpah berkat perhatian Tuhan dinyatakan. Sebaliknya kuasa jahat yang mengganggu kesehatan, mengganggu keluarga, mengganggu iman, mengganggu ekonomi mereka, semua disingkirkan dalam nama Yesus. Nama Tuhan. Darah Yesus hancurkan kuasa-Mu. Bapa, terima kasih, puji syukur bagimu. Dan akhirnya kami tetap menyerahkan juga gereja lokal kami dari tim pastoral, majelis gereja, Yayasan Margi Rahayu. Tuhan, biar ini tetap ada satu kebersamaan untuk menggandar tugas ke depan yang semakin besar. Dan kami juga tetap berdoa untuk sinode GPT dalam hal ini. Mohon kemurahan-Mu, Badan Pengurus Pusat sampai AMB, anggota majelis besar di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini, bahkan sampai di Timor Leste. Tuhan tolong memberkati. Biarlah sinode ini akan bergerak berkembang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, akan menjadi berkat tanpa sekat. Dan ini menjadi hal yang luar biasa sedang bergulir. Bapak, terima kasih. Ini kami menyerahkan semua pendengar yang mengikuti acara kami dimanapun Anda berada. Kami hadapkan kepada Tuhan dan mari kita akan angkat tangan kita. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, biarlah hari ini aktivitas kita terus di dalam satu perlindungan Tuhan. Apa yang akan saudara kerjakan, lakukan biar ditandai keberhasilan. Dan kita belajar menghargai berkat Tuhan sekecil mungkin yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Karena ini adalah bagian yang sedang Tuhan inginkan kami pelajari. Untuk kami tidak membanggakan diri kami sendiri. Tapi kami mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Untuk itu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Sang Putra disertakan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian secara melimpah. Bukan saja bagi saudara kami yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini, tapi semua saudara yang mendengarkan kebenaran Allah ini diberkati Tuhan. Maka roh kegagalan, kemiskinan, kemelaratan, kesakitan semua disingkirkan dalam nama Yesus. Sebaliknya limpah berkat yang luar biasa dari Bapa pencipta alam semesta ini turun bagi kita sekalian. Saat ini lanjut, esok sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.